Oke anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembahasan sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Sebelum kita membahas stratifikasi sosial, kita akan lihat bagian materi yang akan kita pelajari. Dalam bagian ini kita akan belajar tentang pengertian stratifikasi sosial, kemudian latar belakang stratifikasi sosial, dasar stratifikasi sosial, yaitu terkait dengan kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Kemudian unsur stratifikasi sosial, kita akan membahas tentang status atau kedudukan dan peranan sosial. Kemudian kita akan juga mempelajari sifat dan fungsi stratifikasi sosial. Nah, di sini kita akan mempelajari sifatnya dan fungsinya. Dan yang terakhir, wujud stratifikasi sosial, yaitu dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Baik, kita akan membahas tentang pengertian stratifikasi sosial. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan individu dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, privilege, dan prestis. Sedangkan menurut Kuber, pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak yang berbeda. Sedangkan menurut Pitirin A. Sorokin, pembedaan masyarakat ke dalam kelas yang tersusun secara bertingkat. Oke, ke kelas sosial terdiri atas menurut Sorokin ada kelas sosial tinggi, upper class, kemudian kelas sosial menengah, middle class, dan kelas sosial rendah atau lower class. Itu adalah penggolongan menurut Pitirin Sorokin. Nah, kita akan melihat latar belakang timbulnya stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini muncul terjadi secara sendirinya sebagai bagian dari proses dalam masyarakat. Jadi memang alami ya. Kemudian faktor penentu dari stratifikasi sosial berbeda-beda. Misalkan dalam masyarakat berburu, faktor penentunya adalah kepandaian berburu. Ya, kalau masyarakat yang pertanian, dia memiliki tanah yang luas dan sebagainya. Selanjutnya, stratifikasi sosial dibentuk dengan sengaja sebagai bagian subsistem sosial untuk mewujudkan tujuan tertentu. Nah, kita akan lihat apa dasar stratifikasi sosial. Pada dasarnya ada 4 yang mendasari stratifikasi sosial, yaitu berdasarkan kekayaan. Ya, jadi orang yang memiliki harta kekayaannya lebih, dia memiliki stratifikasi sosial yang tinggi. Kemudian kekuasaan, orang mempunyai kedudukan, dia akan memiliki stratifikasi sosial yang tinggi berdasarkan keturunan dalam masyarakat tertentu. Misalnya masyarakat bangsawan, ya dia akan dihormati karena memiliki keturunan dari kelompok masyarakat bangsawan, keturunan raja atau bangsawan, mereka statusnya tinggi. Kemudian dasar yang lain adalah pendidikan. Nah, dalam masyarakat, orang yang memiliki pendidikan tinggi biasanya juga menempati status yang dianggap lebih tinggi daripada yang pendidikannya rendah dan sebagainya. Itu adalah 4 dasar stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Secara umum, ya, stratifikasi sosial terbentuk karena hal berikut. Ya. Yang pertama adalah tugas dan penempatan seseorang dalam masyarakat. Kemudian ada hadiah atau reward berdasarkan penilaian materi dan non-materi. Yang ketiga, kelangkaan pekerjaan karena membutuhkan keahlian. Jadi hal-hal itu yang membentuk secara umum stratifikasi sosial terbentuk di dalam masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa unsur dalam stratifikasi sosial. Nah, dalam bagian ini kita akan bicara tentang status atau kedudukan. Tetapi status atau kedudukan itu tentu saja memiliki peran ya masing-masing. Ya, orang yang statusnya tinggi atau punya kedudukan tinggi, dia juga punya peranan. Misalnya seorang direktur, dia statusnya semakin tinggi berarti
dia memiliki peran yang tanggung jawab yang juga lebih tinggi dan sebagainya. Oke, kita akan bicara tentang selanjutnya status atau kedudukan ya. Nah, ada beberapa cara untuk memperoleh status di dalam masyarakat ya. Yang pertama adalah ascribe status, kemudian achieved status, dan assign status. Yang pertama, ascribe status. Ascribe status adalah status yang diperoleh sejak lahir ya, diperoleh karena berdasarkan keturunan. Kalau dia adalah seorang dari bangsawan, otomatis ketika lahir dia adalah sebagai bangsawan. Sedangkan status yang achieved status, jadi status yang diperoleh karena usaha atau bekerja keras. Jadi orang memperoleh kedudukan tertentu, memiliki status tinggi karena dia memang berusaha mendapatkannya atau bekerja sangat keras sehingga mendapatkan status sosial itu. Sedangkan assign status yang diterima karena hadiah, pemberian. Misalnya seorang dosen yang mendapatkan gelar misalnya ya, mendapatkan profesor ya. Atau misalnya orang yang sudah berprestasi kemudian mendapatkan award, penghargaan, itu adalah status yang diberikan, assign status karena jasa seseorang. Nah, di dalam status itu juga ada sering terjadi konflik status ya. Bisa saja konflik status pribadi atau konflik status antar kelompok. Nah, yang terkait dengan konflik status pribadi, misalnya ya seorang polisi ya, dia memiliki tugas. Polisi adalah seorang yang harus menegakkan keadilan, dia menangkap penjahat dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika yang harus ditangkap misalnya yang berbuat jahat adalah anaknya sendiri? Nah, itu terjadi sebuah konflik status. Yang pertama, konflik statusnya adalah konflik bahwa dia adalah seorang polisi yang harus bertugas menangkap penjahat. Di sisi lain dia adalah seorang ayah yang harus menangkap anaknya sendiri karena dia seorang penjahat. Nah, itu terjadi sebuah konflik status pribadi. Nah, kemudian konflik status antar kelompok. Nah, konflik status antar kelompok bisa saja terjadi antara kelompok yang lebih tinggi, misalnya pemilik modal dengan konflik status yang lebih rendah, kaum buruh. Nah, itu bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Nah, kita akan juga melihat peranan dan role ya. Jadi kita tadi udah disinggung bahwa peranan role itu terkait dengan status seseorang. Peran adalah sesuatu yang dinamis. Jadi seseorang dinyatakan telah melaksanakan perannya apabila telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimilikinya. Ya, contohnya ya seorang polisi, dia status sebagai polisi ya, peranannya adalah harus menegakkan keadilan ya, membela masyarakat ya, menangkap penjahat dan sebagainya ya. Masih banyak contoh lain lagi ya. Nah, konflik peran terjadi apabila seorang memiliki peran dari dua status yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya yang terkait dengan status seorang yang polisi dan sebagai ayah yang harus menangkap anaknya sekaligus dia seorang penjahat ya. Oke, sifat stratifikasi sosial ya. Dalam masyarakat sebenarnya ada 3 ya sifat stratifikasi sosial, yaitu yang pertama stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi jenis ini ditandai dengan sulitnya anggota dari setiap strata untuk naik ke strata lebih tinggi ya. Jadi dalam masyarakat stratifikasi sosial tertutup atau closed stratification, tidak ada mobilitas dalam masyarakat itu. Jadi contoh masyarakat ini adalah masyarakat sistem kasta ya misalnya, atau kalau di sini contohnya masyarakat di India ya, atau masyarakat di Bali. Nah, sistem kasta itu tertutup. Jadi kasta yang lebih di bawah tidak bisa naik ke pindah kasta. Ya, jadi dia akan seumur hidup akan ditetapkan kasta itu.
Ya, misalnya kasta Brahmana, Ksatria misalnya. Dan sebagainya itu dia tidak bisa berpindah status. Jadi tetap yang Brahmana dilahirkan sebagai Brahmana, Ksatria sebagai Ksatria ya, dan sebagainya. Kemudian stratifikasi sosial terbuka atau open stratification. Nah, jadi dalam masyarakat yang stratifikasi terbuka ini, kemungkinan untuk masuk ke strata yang lebih tinggi besar. Jadi mobilitas sosial itu bisa sangat dinamis ya. Orang bisa saja pindah posisi dari yang statusnya di bawah, bisa saja pindah status yang lebih atas, tergantung usaha dia untuk mencapai status itu. Jadi dalam stratifikasi sosial terbuka, ini adalah contoh dalam masyarakat yang terbuka, yang demokratis, di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh status yang tinggi dengan berbagai macam cara perjuangan. Entah itu nanti lewat pendidikan, ya, entah itu lewat mendapatkan kekuasaan, dia menjadi anggota partai politik, dan sebagainya, atau ikut organisasi tertentu, atau dalam bidang agama misalnya dari ulama kemudian di statusnya lebih tinggi dan sebagainya ya, itu nanti caranya macam-macam. Nah, dalam stratifikasi yang ketiga, sosial campuran, ini jarang ya terjadi, tapi ada ya. Jadi di sini percampuran antara kedua jenis stratifikasi biasanya dialami oleh orang yang bermigrasi ke tempat dari stratifikasi sosial tertutup ke stratifikasi sosial terbuka. Artinya begini, misalnya dalam masyarakat di Bali yang menganut sistem kasta atau penggolongan masyarakat berdasarkan agama itu, nah itu akan tidak berlaku jika orang itu meninggalkan daerah itu dan pergi ke Jakarta misalnya. Walaupun dia di Bali mungkin dia kastanya Sudra yang paling bawah, tetapi ketika di Bali, ketika dia keluar dari Bali di Jakarta, dia bisa saja sebagai orang yang berhasil dan memiliki status yang tinggi. Misalnya di daerah asalnya dia memiliki strata yang rendah, tetapi ketika pergi ke tempat lain, dia bisa saja statusnya berubah. Statusnya lebih tinggi karena usahanya. Oke, kemudian apa sih fungsi stratifikasi sosial? Nah, di dalam masyarakat, ya, fungsi stratifikasi sosial itu adalah sebagai distribusi hak istimewa yang objektif. Apa maksudnya distribusi hak istimewa yang objektif? Artinya di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang bisa diperoleh seseorang ya berdasarkan proporsi usahanya. Ya, semakin usaha keras ya dia bisa mendapatkan lebih. Kalau dia nyantai mungkin lebih nyantai, atau mungkin berdasarkan pendidikan tinggi untuk mencapai tertentu ya dia bisa mendapatkannya dan sebagainya. Kemudian sistem pertanggaan itu berarti ada hierarki ya, strata pada strata yang diciptakan menyangkut prestis dan penghargaan. Jadi kalau statusnya tinggi ya dia prestis ya, mendapatkan penghargaan ya, gengsinya lebih tinggi seperti itu. Kemudian di situ juga ada kriteria sistem pertentangan. Di dalam stratifikasi sosial ada pertentangan kadang antara stratifikasi yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Kemudian penentu simbol status atau kedudukan. Ya, status ini memberikan simbol di dalam masyarakat ya, atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Semakin tinggi dia memiliki simbol atau status yang dihormati. Kemudian tingkat kesulitan untuk bertukar kedudukan, alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki posisi yang sama. Itu adalah fungsi stratifikasi sosial. Nah, kita akan melihat pembagian kelas dan golongan. Nah, di dalam pembagian kelas dan golongan ini didasarkan pertama pada ekonomi ya. Ini bukan sistem ya, maksudnya sistem ya, sistem pelapisan yang didasarkan pada tingkat ekonomi yang dimiliki ya. Kemudian pembagian kelas dan golongan berdasarkan sosial, berarti sistem pelapisan sosial berdasarkan status yang dimiliki. Status seseorang dinilai dari prestis atau gengsi yang dimiliki oleh individu ya. Kalau di ekonomi berarti ya tingkat ekonominya, kekayaan dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga politik. Nah, dalam pembagian kelas golongan yang
Mengenai sistem politik berarti pelapisan sosial didasarkan pada kekuasaan dan wewenang yang dimiliki individu. Ya, untuk memperolehnya tentu saja dia harus menjadi anggota partai politik sehingga dia nanti bisa mendapatkan kekuasaan dari sistem politik yang ada.